keperluan belajar agar orang terus menerus melakukan pembelajaran di lifelong learning. Yang kedua ialah jadi facilitative learning ini adalah assess. Nah, selanjutnya adalah improving performance. Jadi improving performance ini tidak hanya dalam dunia pendidikan, dilakukan juga dalam organisasi demi peningkatan mutu kinerja. Dari katanya improving itu adalah to improve, become better, dan upgrade. Sehingga terdapat kata memperbaiki atau meningkatkan. Nah, dalam definisi TP 2004 sendiri, mengacu pada teknologi kinerja yang merujuk pada improving performance atau meningkatkan kinerja. Sehingga membelajarkan dan memfasilitasi proses belajar yang nantinya menjadi teknologi pendidikan. 3 hal yang menjadi perhatian dari teknologi pendidikan ini sendiri adalah peningkatan mutu kinerja peserta didik atau peserta pelatihan. Lalu yang kedua adalah peningkatan mutu kinerja para pengajar dan desainer pembelajaran. Yang ketiga adalah peningkatan mutu kinerja organisasi. Untuk selanjutnya, permasalahan proses belajar di organisasi atau di suatu lembaga atau instansi itu biasanya adalah dalam beberapa rumusan ini. Namun bisa saja lebih. Yang pertama adalah belajar yang lebih bernilai. Maksudnya di sini adalah penyelenggaraan pelatihan biasanya dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja bekerja. Namun dari kebanyakan pelatihan itu hanya untuk meningkatkan kinerja belajarnya, jadi bukan kinerja bekerja. Nah, untuk permasalahan yang kedua adalah belajar yang berorientasi pada kecerdasan jamak atau multiple intelligence. Nah, biasanya pelatihan itu hanya fokus pada kognitifnya saja, tidak memperhatikan kecerdasan yang lain, seperti motorik atau afektif dan lain-lain. Untuk tujuan pembelajaran sendiri, juga sama, hampir sama dengan multiple intelligence tadi, jadi berfokus pada kognitifnya saja. Tidak memperhatikan atau diabaikannya afektif dan psikomotoriknya. Yang keempat yang biasa dilakukan, yang sering dilakukan adalah pengulangan tema dan keahlian. Jadi sudah diajarkan lagi dengan judul yang berbeda seperti itu. Padahal sudah pernah diberikan pelatihan. Untuk selanjutnya adalah transfer of training atau mengadaptasi keahlian. Pendekatan sistem dalam transfer of training ini adalah sebelum pelatihan, selama, dan setelah. Pada sebelum pelatihan, dilakukan analisis kebutuhan demi tujuan pelatihan yang tepat. Lalu pada saat pelatihan atau selama pelatihan, pengalaman belajar harus melekat pada profesi dan pekerjaannya. Dan yang ketiga adalah setelah pelatihan, ini mencakup pengamatan dan survei dari reaksi para peserta pelatihan. Nah, dalam kegiatan analisis itu sendiri, tentu saja menganalisis kebutuhan, menganalisis kinerja, menganalisis lingkungan, dan menganalisis peserta didik. Sehingga muncullah masalah yang dirasakan, nantinya menjadi masalah yang akan dikaji. Untuk selanjutnya adalah pemaknaan transfer of training. Berikut adalah bagannya. Yang pertama ada 3 komponen. Yang pertama adalah trainee karakteristik.
mencakup cognitive ability atau kemampuan kognitif, lalu ada self-efficacy. Self-efficacy ini sendiri pada kemampuan diri sendiri, pada kemampuan peserta pelatihan itu sendiri. Yang ketiga adalah motivation atau motivasi. Dan yang keempat ialah perceived utility of training. Ini adalah hasil dari pelatihannya nanti seperti apa. Untuk cakupan yang kedua ialah training design. Ada behavior modeling atau meniru atau mencontoh kinerja seseorang atau bahkan instruktur atau guru. Yang kedua ada error management, memberi kesempatan kepada peserta untuk berbuat salah. Jadi peserta harus diberikan panduan untuk memperbaiki kesalahannya itu sendiri. Yang ketiga ya realistic training environment, menciptakan lingkungan yang sangat mirip dengan situasi bekerja yang sebenarnya. Lalu pada cakupan work environment atau lingkungan bekerja, ada transfer climate, support atau dukungan, lalu opportunity to perform atau kesempatan untuk tampil, kesempatan untuk menunjukkan kinerjanya. Ada follow up. Follow up itu tindak lanjutnya. Nantinya akan menghasilkan sebuah learning and retention atau pembelajaran dan retensi. Dan akhirnya terciptalah sebuah generalization and maintenance atau generalisasi dan perawatan pemeliharaan. Nah, pada generalisasi dan pemeliharaan ini adalah wilayah teknologi pendidikan itu sendiri. Nah, bagian atau skema ini diambil dari Baldwin and Ford 1988 dalam Grossman and Salas pada buku Transfer of Training, What Really Matters. Selanjutnya mengenai model teknologi, model strategic impact oleh Molenda dan Persing pada tahun 2006. The study and ethical practice of improving productivity in organization by designing and developing effective intervention that are result-oriented, comprehensive, and systemic. Jadi pembelajaran atau belajar dan praktis etis dari peningkatan produktivitas di organisasi melalui designing dan developing pengembangan effective intervention yang menghasilkan hasil, berpusat pada hasil dan komprehensif serta sistematiknya itu sendiri. Berikut adalah kutipan model strategic impact. Model teknologi kinerja strategic impact menunjukkan upaya ahli teknologi kinerja untuk mencari kesejajaran yang strategis dalam rangka menanggulangi kesenjangan kinerja. Jadi pasti dalam suatu organisasi itu ada yang kinerjanya sangat baik, ada yang biasa saja seperti itu. Jadi model ini menanggulangi hal tersebut. Perbedaan dengan rumusan TP 2004 EICT ialah productivity dan result oriented-nya itu sendiri ya. Jadi pada strategic impact itu berpusat pada produktivitas dan berpusat hasilnya. Result oriented, mengacu pada hasilnya. Sedangkan kesamaannya ialah kesamaan dari profesi antara ahli TK dan ahli TP adalah melaksanakan analisis, seleksi, desain, pengembangan, penerapan, dan evaluasi. Seperti terlihat pada bagan tersebut, menghasilkan sebuah pendukung kognitif atau yang disebut dengan knowledge management. Jadi manajemen pengetahuan. Nah, pada bagian sisi kanan, model strategic impact ini adalah solusi atau intervensi pembelajaran yang dengan beragam model.
Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Pram. Waktu dan tempat saya persilakan Mas Pram. Ya, terima kasih Bu Dini atas waktu yang diberikan. Kemudian melanjutkan dari yang dibahas oleh Bu Dini, saya akan mendiskusikan tentang prospek teknologi kinerja dalam definisi TP tahun 2018. Next, Mas, Mbak. Menurut definisi TP 2018 sendiri, menurut ICT, yaitu Educational Technology is the study and ethical application of theory, research, and best practice to advance knowledge as well as mediate and improve learning and performance through the strategic design, management, and implementation of learning and instructional process and resources. Jadi dia mendefinisikan teknologi pendidikan eh, merupakan suatu studi atau apa namanya ethical application penerapan secara etis dari teori, research atau penelitian dan praktek terbaik untuk menghasilkan pengetahuan sekaligus memediasi, meningkatkan belajar dan kinerja melalui proses desain, manajemen, dan implementasi strategik melalui proses dan sumber daya belajar dan pembelajaran belajar dan pembelajaran. Itu menurut Adwisuran pada ICT 2018. Next, Mbak. Dalam TP 2018 ada istilah kunci atau keywordnya dari TP 18. Yang pertama itu studi dan aplikasi etis dari teori, penelitian, dan praktik terbaik tidak terbatas hanya pada praktik etis saja, seperti pada definisi tahun 2008. Jadi dia lingkupnya itu lebih luas dari 2008. Tidak hanya teori, penelitian, dan praktik terbaik. Jadi merupakan pengembangan dari 2008. Kemudian nomor 2 itu penggunaan cara-cara strategis dalam desain, manajemen, dan pelaksanaan pembelajaran. Jadi dalam 2008 ICT 2015 sendiri, dia sifatnya memediasi, meningkatkan belajar dan kinerja melalui proses desain, manajemen, dan implementasi strategis melalui proses dari sumber daya belajar dan pembelajaran. Next, Mbak. Tujuan TP menurut ICT, teknologi pendidikan yang dimaksudkan untuk memajukan pengetahuan yang di dalamnya termasuk memediasi dan meningkatkan belajar dan kinerja melalui berbagai langkah strategis dari proses desain, manajemen, dan pelaksanaan belajar dan pembelajaran. Dia itu merupakan memediasi atau antara dari untuk meningkatkan belajar dan kinerja melalui berbagai langkah strategis. Seperti itu. Kemudian next, Mbak. Untuk tugas dan profesi TP ICT menurut ICT 2018 sendiri kurang lebih ada 6 hal yang dibutuhkan. Yang pertama itu advanced knowledge. Jadi dia di sini berkinerja untuk memajukan ilmu pengetahuan bidang teknologi pembelajaran melalui rangkaian penelitian, refleksi, dan kajian yang berkenaan dengan proses belajar, pembelajaran, dan sumber belajar. Yang kedua sendiri itu mediate and improving, untuk memediasi dan meningkatkan. Jadi produk yang dihasilkan menjadi jembatan antara pengetahuan dan peserta didik. Yang ketiga sendiri improving atau pengembangan, yang mempunyai arti dia berarti mengembangkan pola pikir untuk menghasilkan rancangan pembelajaran yang sesuai dengan model, sistematika, kajian, dan situasi dan kondisi. Yang keempat sendiri aspek manajemen. Aspek manajemen di sini berarti dia berkinerja yang optimal dalam memimpin
tim menghasilkan desain, perangkat, menjalankan proses pembelajaran yang marketable atau yang berdaya guna seperti itu. Yang kelima sendiri implementation. Implementation berarti dia mempunyai kinerja sebagai seorang praktisi yang mewujudkan hasil penelitian dalam bentuk sesuatu yang berwujud. Yang terakhir sendiri nomor 6 yaitu learning and instructional process. Berarti dia merupakan sebuah pergeseran cara belajar karena abad 21. Guru tidak lagi menjadi center of learning ini, tapi mitra didik dalam belajar. Next one. Udah habis, Mas Pram. Oh ya. Saya rasa sudah cukup, Mbak. Waktu saya kembali ke Bu Dinis sebagai moderator. Baiklah, demikian presentasi dari saya dan Mas Pram. Mungkin ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan? Ya, teman-teman, silahkan yang mau memberikan reviewnya, bertanya apabila belum jelas. Nah, jadi kalau tadi boleh saya berikan review ya. Jadi tugas dan profesi TP ini coba Mas Pram bisa dihadirkan slide sebelumnya, Mas. Nah, ya. Oke, teknologi pendidikan dimaksud untuk memajukan pengetahuan yang di dalamnya termasuk memediasi. Nah, coba didefinisi, Mas Pramo. Baik, Bu. Di definisinya, Mas. Di definisinya baik, Bu. tadi. Nah, itu ya teman-teman bisa juga untuk mengecek di buku teknologi kinerja juga ada ditemukan di sana, ada di halaman berapa Mas Pram, itu bisa disampaikan kepada teman-teman untuk mengecek. Ya, di sini ada beberapa istilah penting. Ini sebetulnya mendeskripsikan tentang kita itu siapa gitu ya. Kita itu apa gitu. Educational technology is the study and ethical application. Ya, jadi kenapa kok tidak pakai ethical practice, tapi kok application, kok tidak practice, begitu? Apa bedanya practice dan application? Application. Ya. Nah, ya. Apa yang di study? Nah, study itu kalau tadi Mbak Dini tadi menerjemahkan sebagai belajar, begitu itu sebetulnya bukan itu ya, terlalu sempit gitu ya. Jadi study di sini itu, ya Anda bisa buka lagi di buku 2004 karena memang 2018 itu belum di launching ya. Nah, jadi itu ada penjelasannya di EICT 2004. Ya, komponen-komponen kayaknya di PPT saya sudah saya sampaikan, tapi supaya teman-teman bisa mantap gitu. Nah, ini perlu Anda cek lagi masih di halaman-halaman awal ya, di halaman kalau di buku EICT 2004 itu di awal ada di halaman 4, di halaman 34. Nah, 2 malahan ya. Halaman pertama ya. 34 itu sudah penjelasan rincinya ya. 2, 3, 4 itu sampai detail di situ. Nah, jadi study and ethical application. Study and ya teman-teman, bukan or.
bukan or atau, itu and, berarti dan, ya, dan. Nah, kata study di definisi 2018 ini dimunculkan lagi, ya, dimunculkan lagi. Tetapi ethical practice diganti ethical application. Nah, begitu. Nah, study and ethical application of what? Nah, tentang apa? Of what? Ya, tentang teori, riset, dan best practice. Nah, jadi study itu tidak sekedar belajar. Susah nanti memahaminya ya. Jadi ada study dan ethical application. Jadi aplikasi yang etis atau aplikasi-aplikasi etis ya. Yang itu berbeda dengan sekedar praktis. Jadi menerapkan itu, kalau kita belajar mengenai teori Bloom, menerapkan itu merupakan suatu kompetensi, suatu kemampuan yang eksplisit di situ dijelaskan, yaitu di tahapan ketiga. Praktis itu kayak main-main gitu loh ya. Ya pokoknya suatu kegiatan yang tidak berdasarkan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya. Nah, kalau dalam Bloom itu kan kita kenal aspek kognitif itu, ranah kognitif itu terdiri yang paling bawah, kemampuan kognitif itu knowledge, tahu. Kalau pakai Anderson itu remember, begitu. Jadi bedanya knowledge dan remember, tapi sama-sama di paling bawah karena Anderson itu memang mengkritik Bloom, begitu. Jadi namanya kemampuan itu kemampuan untuk aktif gitu loh ya. Mampu mengingat. Nah, itu aktif. Ya. Bukan ingat, bukan ingatan gitu, tetapi mengingat kemampuannya gitu. Nah, itu bedanya Bloom dan Anderson. Nah, yang kedua itu understand ya, atau mampu memahami. Yang ketiga apply atau application kalau itu Bloom. Maksudnya di dalam apply itu ya etis, dan yang di-apply-kan tuh hal-hal yang etis gitu. Nah, lalu yang diaplikasikan itu apa? Ya ilmu lah, gitu ya, ilmu, yaitu teori-teori, hasil-hasil penelitian, pengalaman atau praktek-praktek terbaik. Nah, itu perlu terus di-study, diteliti, dikaji. Nah, dan kalau teori dan riset dan best practice itu sudah terbukti kalau itu best practice, ya silahkan diaplikasikan. Tetapi jangan lupa itu harus etis gitu ya. Tidak boleh mengaplikasikan best practice itu karena mengandung sekian unsur. Misalnya saya mendidik siswa tentang attitude melalui keteladanan. Nah, itu bagaimana Anda memberikan keteladanan itu? Dan kalau itu memang by design di dalam proses pendidikan kita melalui keteladanan, mengintegrasikan keteladanan, lalu seperti apa ini praktisnya gitu loh. Nah, ya, melakukannya yang terbaik itu. Oh, kalau keteladanan itu tidak disertai dengan komitmen itu kurang bagus, tidak disertai dengan intrinsic motivation untuk memberi keteladanan dibandingkan dengan memberi keteladanan supaya kita dinilai baik oleh kepala sekolah misalnya begitu ya.
dengan intrinsic motivation dari dalam diri guru sendiri itu memang ingin menjadi teladan, jadi sangat-sangat genuine gitu ya. Misalnya baik kepada murid itu, keteladanan kebaikan itu genuine gitu. Tidak karena biar dinilai baik oleh murid, tidak. Nah, itu ternyata menjadi best practice bagi kita di dalam mendidik moral itu melalui keteladanan yang intrinsik otonomus gitu ya. Intrinsik itu ya berasal kita terpanggil untuk menjadi teladan gitu, dan itu otonomus bukan karena sudah dicanangkan oleh sekolah seperti itu. Nah, itu apa performance kita sebagai guru itu sangat-sangat genuine, sangat-sangat real, sangat-sangat truly gitu, empatik begitu ya, yang itu membawa virus-virus kedamaian di dalam berbuat baik dan kebaikan itu. Misalnya seperti itu ya. Nah, itu menjadi best practice. Nah, kalau itu mau diaplikasikan secara etis ya lakukan sebagaimana teorinya, sebagaimana dipraktekannya, begitu. Jadi kita mengikuti apa yang sudah menjadi best practice itu. Maka dari itu best practice itu dalam penilaian kinerja guru itu mendapatkan porsi, gitu, mendapatkan penghargaan berupa mungkin nilai skor PAK begitu. Jadi kembali ke definisi ini, educational technology is the study and ethical application. Application about what? About theory, research, and best practice. Nah, riset, teori, dan best practice tentang apa ya? Atau untuk apa ya? Tentang dan untuk ya. Teori to advance knowledge. Teori-teori untuk mengantarkan untuk pencapaian pengetahuan, riset-riset tentang pencapaian, penguasaan pengetahuan, dan best practice tentang penguasaan pengetahuan. Ya, seperti itu. Nah, itu harus diaplikasikan atau bisa saja juga berupa studi dan ethical application of theory, research, and best practice to advance knowledge as well as mediate and improve learning. Jadi to advance, to mediate, and to improve learning, to advance knowledge, juga to mediate, and to improve learning and performance. Jadi kita itu bukan hanya kalau 2018 ya, kita itu adalah study, di mana study itu the theoretical understanding of as well as the practice of gitu ya. Jadi theoretical, pemahaman teoritis dan juga praktis-praktis yang baik begitu dari of educational technology requires continual knowledge construction and refinement through research and reflective practice, which are encompassed in the term study. That is, study refers to information gathering and analysis beyond the traditional conceptions of research. Jadi studi itu nggak hanya penelitian, ya, apalagi belajar gitu loh ya.
tetapi yang mencakup pemahaman teoritis, termasuk bagaimana pengaplikasian teori tersebut di dalam praktek, ya, yang di dalam praktek teknologi pendidikan memerlukan pendalaman pengetahuan yang lebih terus-menerus, ya, terus-menerus, kontinual begitu. Pembangunan, peningkatan pengetahuan yang terus-menerus. Nah, itu studi, itu termasuk yang tercakup di dalam konsep studi. Jadi, studi itu tidak hanya riset gitu, tetapi juga teori-teori, riset-riset dan best practice. Begitu. It is intended to include quantitative and qualitative research as well as other form of discipline inquiry, such as theorizing, philosophical analysis, historical investigation, development project, health analysis, dan lain-lain. Bentar, teman-teman. Hujan tinggi banget, gede banget, jadi saya tutup dulu ya ruangnya ya. Nah, itu yang akan saya sampaikan kepada Anda. Jadi pendefinisiannya itu tadi kurang lengkap ya, seperti itu. Nah, jadi studi itu tidak hanya belajar, tetapi juga merupakan kajian-kajian teori-teori, aplikasi-aplikasi etik, teori-teori, penelitian-penelitian, dan pengalaman-pengalaman atau praktek-praktek terbaik untuk meningkatkan pengetahuan, lakukan memediasi ya, as and improve learning and performance. Jadi teori-teori yang berhubungan dengan untuk mencapai untuk penguasaan pengetahuan, fasilitasi atau facilitating itu ganti apa itu tadi ya, ganti mediate itu ya, mediate and improve learning and performance melalui strategi, desain yang strategik, manajemen yang strategik, and implementation of learning. Jadi strategi, manajemen, dan implementasi belajar dan pembelajaran melalui desain yang strategik, manajemen, dan implementation. Maksud saya strategik itu adalah keterangannya gitu, teman-teman. Melalui desain, manajemen, dan implementasi belajar dan melalui implementasi proses-proses dan sumber-sumber belajar dan pembelajaran yang strategik, begitu. Nah, jadi kita melayani, mengadvance pengetahuan dan memediasi dan mengimprove learning dan performance para learners itu melalui desain, manajemen, dan implementasi proses-proses dan sumber-sumber belajar dan pembelajaran yang strategik. Nah, itu kalau definisi yang saya pahami seperti itu, menangkapnya seperti itu. Nah, bagaimana agar kita dapat mendesain proses-proses dan sumber-sumber belajar dan pembelajaran yang strategik? Nah, itu ada ilmunya. Bagaimana kita bisa memanajemen, mengelola proses-proses dan sumber-sumber belajar dan pembelajaran yang strategik? Itu ada ilmunya.
dan bagaimana kita bisa kita mengimplementasikan proses-proses dan sumber-sumber belajar dan pembelajaran yang strategik. Ya, jadi teknologis saja itu juga kurang cukup ya, harus strategik. Jadi strategik itu ya ada unsur berpikir kreatif, berpikir kritis, berpikir sistematik, begitu, berpikir problematik, ya, pemecahan masalah, begitu, dengan strategik. Ya, bagaimana pemecahan masalahnya? Yang strategik itu ya dengan desain, manajemen, dan implementation proses dan sumber-sumber belajar dan pembelajaran. Nah, itu juga harus strategik. Nah, dari sini kita dapat menangkap, teman-teman, bahwa kita ini memang tetap sebagai ilmu ya bidang garapan dan profesi yang menaruh perhatian pada belajar dan pembelajaran, ya, yang merupakan objek dari teknologi pendidikan. Nah, kemudian apa pemecahan masalah-masalah belajar dan pembelajaran itu? Ya, dengan proses-proses dan sumber-sumber belajar dan pembelajaran yang strategik. Kalau dulu yang appropriate technological. Ya. Nah, hal itu harus didesain, dikelola, dan diimplementasikan. Yaitu proses-proses dan sumber-sumber pembelajaran, sumber belajar dan pembelajaran itu perlu diimplementasi, perlu diberikan atau menjadi suatu pemecah masalah pembelajaran, masalah belajar dan pembelajaran yang strategik, gitu. Nah, kata true ini adalah ya melalui kalau tidak pakai kata sifat ya melalui design, management, and implementation of learning and instructional processes and resources. Jadi melalui desain, manajemen, dan implementasi belajar dan pembelajaran, implementasi proses dan sumber-sumber belajar dan pembelajaran. Begitu. Nah, tetapi itu tidak ada ukurannya, tidak ada standarnya, begitu ya. Maka standarnya adalah strategik ini. Nah, kita harus merancang sumber belajar dan proses-proses belajar yang strategik. Untuk apa? Untuk advance knowledge as well as mediate and improve learning and performance learners. Jadi tetap ada learning and performance. Kalau di definisi sebelumnya kan facilitating learning and improving performance. Nah, kalau ini mediate and improve learning and performance. Jadi performance itu, learning itu sendiri juga harus diimprove, ya. Performance sendiri, performance anak-anak juga atau learners juga harus diimprove dan juga dimediate, begitu ya. Ya, seperti itu. Nah, itu yang definisi yang terbaru, teman-teman. Nah, untuk lebih jauhnya nanti kita akan perdalam lagi di DTP. Nah, kaitannya dengan topik sekarang ini tentang definisi tentang taken di dalam definisi 2004 ya, karena kita 2004 ya sudah jelas di sana sebagaimana ada di gambar tadi, yaitu improving performance. Tetapi di sini juga masih ada, teman-teman ya, di 2018 ini, as well as mediate and improve learning and performance.
Jadi kita masih punya tugas untuk bukan hanya improve learning, but also improve performance. Ya, dengan apa? Ya sama dengan processes and resources. Nah, processes and resources itu ya harus didesain, dikembang, dimanage, ya didesain itu masuk di dalamnya adalah dikembangkan gitu ya. Dan diimplementasikan secara strategik. Gitu. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau definisi 2018 pun sebetulnya improving performance, peningkatan kinerja itu juga merupakan satu harapan dari teknologi pendidikan. Oleh karena itu, di sini ada teori-teori tentang bagaimana improving performance ya. Bagaimana riset-riset dalam improving performance and best practice dalam improving performance. Nah, ini dapat kita runut, gitu. Dapat kita temukan, dapat kita cari, dapat kita desain, dapat kita rancang dan kembangkan. Nah, begitu teman-teman. Untuk itu dalam tesis Anda ini bisa masuk di kawasan ini kalau pakai 2018 ya. Anda melakukan riset di sini. Mungkin Anda akan menunjukkan best practice atau Anda akan melakukan practice yang terbaik selama ini juga dalam advanced knowledge, juga mediate learning and improving performance, mediate and improve learning and performance. Jadi mediate learning and performance, improving learning and performance, begitu ya. Through the strategic. Ini bukan tapi the, jadi ini seperti merupakan jawaban bahwa desain, manajemen, dan implementasi proses-proses dan sumber-sumber belajar dan pembelajaran itu harus strategik, nggak boleh sembarangan, gitu ya. Apa strategi Anda? Apa strategi kita? Karena kalau kita terbatas oleh waktu, terbatas oleh jarak, dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh jarak, nah, Anda pasti mempunyai rencana-rencana strategik, begitu ya, rencana-rencana yang paling diprediksikan itu paling efektif, paling paling menghasilkan hasil yang baik. Baik, itu teman-teman untuk kita, untuk sementara mungkin itu ya. Terima kasih untuk Mbak Dini. Beberapa tadi kalau ada makalahnya, kalau makalahnya ada beberapa yang agak miss gitu, silahkan dibetulkan dulu dan nanti baru dikirim kepada Bukus ya. Seperti itu. Nah, teman-teman, apakah ada pertanyaan, pendalaman bagaimana tentang posisi taken dalam definisi TP 2024 dan definisi TP 2018. Nah, ini masih eksis ya teman-teman ya, masih bahwa improving performance itu masih tetap menjadi bidang harapan kita. Dan kita harus mendesainnya, mendesain dan mengelola serta mengimplementasikan sebuah proses dan resources untuk improving performance tersebut. Nah, begitu teman-teman. Nah, untuk sementara itu dulu. Bagaimana? Ada pertanyaan? Nah, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, boleh kita akhiri dulu sampai di sini. Karena Bu Kris juga dari jam 7.30 belum istirahat ya teman-teman ya. Untuk memfasilitasi learning dari mahasiswa S1, mahasiswa PPG, mahasiswa bimbingan, mahasiswa praktek PPG, praktek PPL PPG, sehingga kita akan akhiri dulu sampai di sini pertemuan kita. Nanti kami akan melanjutkan di jam 20 setelah buka bersama dan mungkin setelah tarawih ya, untuk yang mahasiswa seminar.
Baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, boleh kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, Mbak Dini dan Mas Pramu, supaya sedikit memperbaiki untuk materi-materi yang miss tadi, supaya ketika dibaca teman-teman supaya betul ya, seperti itu. Terima kasih untuk kedua penyaji yang baik, sudah mempersiapkan dengan baik. Nah, karena kita orang TP juga PPT-nya yang bagus ya teman-teman, jangan niru saya ya, karena saya orang jadul, tapi teman-teman kan orang masa kini gitu ya. Itu bedanya begitu. Supaya nanti bisa saya baca dengan lebih senang begitu ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda semuanya, dan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadahnya lancar sampai hari kemenangan tiba. Ibadahnya diterima Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita terus masih bisa belajar sambil beribadah begitu. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa minggu depan. Selamat sore, shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Terima Bu kasih Bu Kris. Kris. Terima kasih. Sama